Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari alur cerita anime berjudul Nobunaga Sensei no Osanazuma. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa untuk memberikan komentar kalian tentang alur cerita animenya supaya miminnya semakin rajin upload video. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Setelah Oda memegang benda di kuil Gifu, seorang gadis cantik melayang lagi ke udara. Saat dia sadar, dia juga berada di dalam pelukan Oda. Saat sadar, dia langsung marah dan menampar Oda. Dia kira Oda adalah orang mesum. Tapi seketika gadis ini tercengang saat mengetahui pria di depannya ini bernama Nobunaga. Dia langsung memeluk Oda dan menganggap Oda adalah calon suaminya. Dia menjadi sangat lengket kepada Oda. Dia juga mengatakan kalau tubuhnya ini adalah milik Oda dan Oda boleh menggunakan tubuhnya sepuas mungkin. Tentu saja jiwa pucek boy Oda meronta-ronta. Melihat hal itu, Biwajima langsung memisahkan Oda dengan gadis ini. Dan ternyata nama gadis ini Ikomo Kitsumo, selir dari Tuan Nobunaga terdahulu. Dan apa yang dikatakan Ikomo ini sama persis dengan yang ada di dalam catatan sejarah. Tapi di sini Kicho mengatakan kalau dia sama sekali tak mengenal Ikomo ini. Nah, dari cerita Ikomo ini, dia juga sadar kalau dulunya dia sudah meninggal. Dia sekarang bereinkarnasi ke masa depan dan bertemu kembali dengan Tuan Nobunaga. Karena Oda ini belum memiliki kekasih, jadi Ikomo meminta Oda untuk menyuntingnya saja. Melihat hal itu, Kicho juga tak tinggal diam. Dia menganggap Ikomo ini sebagai pelakor. Ternyata Ikomo sangat mengenal Kicho. Dia juga tahu kalau Kicho bukan versi reinkarnasi. Tapi Kicho tetap tak setuju kalau Ikomo disunting oleh Oda. Bukan hanya mereka berdua saja yang menyukai Oda. Ternyata Biwajima juga menyukai Oda. Dan total gadis yang menyukai Oda sekarang ada 3. Karena Ikomo tak memiliki tempat tinggal, untuk sementara waktu Ikomo akan tinggal di apartemen Oda. Ikomo sangat kagum dengan dunia modern ini. Ini tampak berbeda dengan 470 tahun lalu. Oda juga meminta Kicho untuk membuatkan ramen untuk mereka. Mereka bertiga segera menyantap ramen enak itu. Tak lupa juga Ikomo mengajak Oda melakukan hubungan esek-esek dengannya. Tapi tetap saja Oda tak mau melakukan hal itu. Karena hal itu tak perlu dilakukan terburu-buru. Mereka harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Karena tak tahan dengan ajakan Ikomo, Oda kemudian pamit untuk mandi. Tapi siapa sangka Kicho dan Ikomo juga ikut masuk ke dalam kamar mandi. Mereka ingin menggosok punggung Oda. Tapi tidak berapa lama adik Oda datang dan dia melihat kemesuman dari kakaknya. Dan ternyata adik Oda adalah reinkarnasi dari Nona Ochi. Entah siapa itu, intinya dia reinkarnasi dari seseorang. Di sini adik Oda memikirkan sesuatu kenapa gadis-gadis ini bisa muncul ke dunia modern ini. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, jiwa Nobunaga yang ada di dalam jiwa Oda lah yang memanggil mereka. Di saat Oda menyentuh barang-barang yang berhubungan dengan gadis-gadis ini, mereka akan terus berdatangan di saat Oda menyentuh barang-barang yang berhubungan dengan artefak Nobunaga. Tentu saja ini menjadi gawat jika gadis-gadis ini terus berdatangan. Keesokan harinya Oda membawa Ikomo ke sekolah. Dia akan menjadi murid baru di sana. Dia juga mengatakan kalau dia berencana menikahi Oda dan dia datang dari masa lalu. Tentu saja orang-orang di sana tak percaya dengan apa yang dikatakan Ikomo. Melihat Ikomo terlalu agresif, Anna meminta Biwajima untuk memberanikan dirinya untuk lebih dekat lagi dengan Oda agar dia tak ketinggalan. Biwajima pun pergi menemui Oda ke ruangan guru. Dia meminta Oda untuk menyentuh dadanya lagi. Tentu saja itu membuat Bu Hoshigawaka dan Oda menjadi panik. Dia mengatakan itu terang-terangan di ruangan guru. Oda segera membawa Biwajima dan Bu Hoshigawaka ke UKS. Tapi siapa sangka Biwajima malah bersikap lebih ekstrim. Itu bukan seperti dirinya. Dia lagi-lagi meminta Oda untuk menyentuh dadanya lagi. Dan hal itu juga dilihat oleh Kicho dan yang lainnya. Tentu saja itu membuat Ikomo sangat marah. Tapi Ikomo semakin sadar kalau yang ada di jiwa Biwajima ini adalah Onabe, salah satu selir Nobunaga. Dan kesadaran Onabe itu muncul saat Oda menyentuh tetek Biwajima. Setelah mendengar hal itu, Bu Hoshigawaka sedikit takut.
Jangan-jangan dia bagian dari orang-orang yang berhubungan dengan Tuan Nobunaga. Di hari berikutnya, Oda menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan sarung tangan. Dan tidak berapa lama, Bu Hoshigawaka datang menemui Oda. Dia ingin mengajak Oda untuk minum berdua saja. Dan Oda pun segera meminta Kicho dan Ikoma untuk pulang duluan saja. Sementara dia akan pergi dengan Bu Hoshigawaka. Malam harinya, Oda dan Bu Hoshigawaka masuk ke sebuah bar. Kicho dan Ikoma juga mengikuti mereka. Tapi mereka tak bisa masuk ke bar karena mereka masih di bawah umur. Bu Hoshigawaka tampak bukan seperti dirinya. Dia minum banyak sekali di bar itu. Dan tentu saja itu membuat Oda bingung. Setelah minum, Bu Hoshigawaka mengajak Oda untuk pergi ke suatu tempat. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Oda. Oda juga senang, mungkin saja Bu Hoshigawaka akan menembak dia. Setelah sampai ke tempat tujuan, Bu Hoshigawaka tak tahan lagi. Dia membuka kancing bajunya. Dia meminta Oda untuk memegang sesuatu di dadanya. Tentu saja Oda sangat senang karena jarang-jarang dia mendapatkan kesempatan emas ini. Ternyata apa yang terjadi kepada Bu Hoshigawaka ini karena kemarin Oda pernah menyentuh tangannya. Tidak berapa lama Kicho dan Ikomo datang. Ikomo mengenal siapa yang ada di jiwa Bu Hoshigawaka, dan dia adalah perawat yang menyusui anak Ikoma dulu. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Oda mengatakan kalau dia akan berhenti saja menjadi guru. Dia merasa apa yang menimpa Bu Seksi sangat keterlaluan. Dia benar-benar minta maaf dengan apa yang telah terjadi. Itu murni bukan keinginannya. Biwajima sangat tak ingin kalau Oda berhenti mengajar. Dia juga menyatakan rasa sukanya kepada Oda. Oda juga sangat senang karena baru kali ini dia ditembak oleh seorang wanita. Keesokan harinya, adik Ana datang mengunjunginya ke kelas. Adiknya memberikan baju olahraga yang lupa Ana bawa. Adiknya ini bernama Atsuha Ranma. Oda juga secara sengaja memegang pipi Atsuha. Tanpa dia sadari itu adalah sebuah bencana untuknya nanti. Dan keesokan harinya lagi, seorang gadis tiba-tiba saja jatuh dari tangga. Oda yang berada di situ segera menggapainya, kemudian dia langsung membawa gadis ini ke UKS. Setelah gadis ini sadar, dia secara perlahan mulai menggoda Oda. Dia menjahit kancing baju Oda yang terlepas. Kemudian dia juga mulai melakukan hal gila kepada Oda. Tapi untung saja Kicho dan Ikoma datang menghentikan apa yang sedang mereka perbuat. Ana dan Biwajima juga datang. Ternyata gadis berambut ungu ini adalah adik Ana, yaitu Atsuha. Dia memang suka sekali menggunakan pakaian wanita dan rambut wig. Dan ternyata Atsuha ini kemasukan jiwa Mori Ranmaru, seseorang yang dekat dengan Tuan Nobunaga di masa lampau. Di sini Oda mengumpulkan orang-orang yang terkait dengan Nobunaga di masa lampau. Di sini mereka semua akan mencari tahu mengapa mereka bisa terseret ke masa sekarang. Karena mereka sedang membahas masalah ini, Ikoma bertanya kepada Atsuha atau Momi Ranmaru, apakah dia mau jika Tetek dititut-titut oleh Oda? Mori menjawab kalau dia tak ingin Oda melakukan itu. Dia hanya ingin Nobunaga menikahinya, dan itulah penyesalannya semasa hidupnya. Nah, di sini Oda mulai mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Mungkin mereka semua ini mempunyai penyesalan semasa hidup mereka. Dan saat Oda menyentuh tubuh mereka, jiwa Nobunaga yang ada di tubuh Oda secara tidak sengaja telah memanggil mereka sekarang. Dan satu-satunya cara Oda harus membantu mereka semua. Satu persatu jiwa yang penasaran dibantu Oda, sampai arwah itu kembali dengan tenang. Tapi hanya satu orang saja yang tidak ingin kembali ke masa lalu. Dia adalah Kicho. Sepertinya dia memang sudah benar-benar menyukai Oda. Dia tidak ingin kembali karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan di sini, yaitu membuat anak bersama Oda dan membesarkan buah hati mereka bersama-sama. Dan alur cerita anime pun selesai. Nah teman-teman, itu tadi adalah part terakhir dari anime yang berjudul Nobunaga Sensei no Osanajuma. Nah, bagaimana menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.